Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Permana. Saya akan menjelaskan tugas biologi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita. Dalam proses ini ada dua hal utama yang akan terjadi, yaitu menstruasi atau kehamilan. Setiap bulan ovarium akan melepas sel telur selama proses yang disebut ovulasi. Jika sel telur sudah dilepas, jika sel telur sudah dilepas dan tidak kunjung dibawahi, lapisan rahim yang tadinya dipersiapkan untuk kehamilan akan luruh. Meluruhnya lapisan rahim melalui vagina inilah yang disebut dengan menstruasi. Dalam siklus menstruasi ada 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler atau praovulasi, ovulasi, luteal. Panjang setiap fase bisa berbeda antara satu wanita dengan wanita lainnya. Panjangnya fase pada satu orang juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dalam progesteron turun. Lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tidak dibutuhkan. Akhirnya, lapisan rahim ini luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim. 2. Fase folikuler praovulasi. Fase praovulasi atau folikuler dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama haid, saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon lutein atau LH, dan FSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang. Dalam prosesnya, hanya sel telur yang paling sehatlah yang akhirnya akan matang, sementara sisa folikel yang lainnya akan diserap kembali ke dalam tubuh. 3. Fase ovulasi. Meningkatkan kadar estrogen selama fase folikel atau praovulasi memicu kelenjar pituitari untuk melepas hormon luteinizing. Di fase inilah proses ovulasi dimulai. Ovulasi biasa terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi sperma. Masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma. Fase ovulasi adalah satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk berkesempatan hamil. Setelah 24 jam, sel telur yang tidak bertemu sperma akan mati. Ketika ovulasi, wanita biasanya mengalami keputihan kental dan lengket berwarna bening seperti putih telur. Suhu berasal dari tubuh juga akan meningkat. Fase luteal. 4. Fase luteal. Saat fase folikel melepaskan telurnya, bentuknya berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum melepas hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.